Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Oke. Gak lama-lama ya kita lihat di chart, tapi sebelumnya semoga di tanggal 1 Juli ini ya, untuk awal bulan, semoga di bulan ini kita banyak berkah, banyak diberikan rezeki dan kemudahan serta kesehatan. Dan buat kita semua berjalan lancar dengan apa yang sudah kita rencanakan, ya sesuai yang kita harapkan semua bisa terwujud. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung aja kita lihat di chart ya, dari pergerakan XAUUSD di hari kemarin. Ini adalah time frame 1 jam ya. Sebelum saya memberikan sebuah analisa, saya akan menunjukkan ke teman-teman semua dari pergerakan kemarin ya, polanya seperti apa, kemudian posisinya seperti apa. Nah, ini akan saya jelaskan ya. Dari pagi kemarin ini sudah saya bahas juga di review sore ya, dimana terjadi kenaikan dan membentuk bearish ya di sini ya, candle bearish pin bar, kemudian disusul oleh candle bearish lagi ya, turun nih. Dan ini dua candle konfirmasi ini memperkuat dari posisi penurunan dari XAUUSD sampai dengan menyentuh area support di weekly ya, di 1805.29, tapi harga lebih kuat cenderung kuat turun ya, sampai dengan membentuk low terbaru yaitu 1802.77 di area sini. Dan posisi di area sini kenapa kemarin bisa naik kencang? Di sini ada berita yang sudah saya sampaikan juga di review sore ya, pukul 19.30, di mana hasil dari berita tersebut indeks dolar mengalami pelemahan ya. Hasil beritanya tidak bagus ya, atau kurang bagus, yang menyebabkan indeks dolar itu melemah dan XAUUSD langsung beranjak naik. Jadi posisi kemarin ini area bagus untuk buy kalau dilihat dari informasi berita yang kita dapatkan, dan dampak dari pergerakan ini bisa langsung berlanjut naik ya sampai dengan tertingginya ya di sini di 1825.21 ya. Sampai area sini ternyata dia tidak mampu naik lebih tinggi lagi dan terjadi yang namanya penurunan berlanjut. Tekanan seller memang cukup kuat kalau kita perhatikan ya, dengan posisi atau yang seperti ini ya kalau kita lihat ya. Dan di sini sebelum saya mulai melanjutkan untuk analisa ya di time frame weekly, karena ini adalah minggu terakhir dari pergerakan XAUUSD dan penutupan di hari Sabtu pagi ya, ini saya akan hapus dulu beberapa coretan-coretan ini supaya enak ya. Ini saya akan hapus dulu yang sudah kita buat kemarin dan sudah selesai. Dan area ini juga saya akan hapus, area order blocknya juga saya hapus, karena ini sudah sudah berjalan, udah terpakai. Nih sebentar, ini saya hapus dulu semuanya. Key level juga saya hapus karena udah selesai di kemarin. Oke, di sini yang saya akan masukkan dulu adalah harga tertinggi dan harga terendah di hari kemarin. Nah, di sini ya. Ini harga terendahnya di 1802.77. Nah, di sini. Ini harga terendah. Oke, ini harga terendahnya. Saya ganti warna dulu. Biru. Oke. Ini harga terendahnya. Kemudian harga tertingginya di sini. Ini harga tertingginya ya. Kita tulis aja 1825.21. 0.21 ya. Ini. Oke. Kita udah mendapatkan harga tertinggi dan harga terendah, dan 50% dari harga tertinggi dari harga terendah ini
di kisaran, kalau kita jumlah ya di sini ya, untuk 50% dari tertinggi dan terendahnya di hari kemarin itu di kisaran, sebentar, ini area Fibonacci retracement ya, 50%. Ini di kisaran 1813.90. Oke. Di kisaran ini ya, ini menjadi titik kenapa saya masukkan di sini ya, ini menjadi titik minimal kalau dia terjadi koreksi itu ke wilayah ini ya, ke 1813.90 area Fibonacci retracement. Oke. Sekarang kita lihat di time frame, kita mulai ya di time frame weekly. Oke, ini di time frame weekly Anda bisa lihat dari pergerakan di hari kemarin. Kalau kita kecilkan pembentukan struktur yang terbentuk ya, ini tekanan seller cukup kuat ya, sampai dengan minggu terakhir ini ya. Ini masih masuk minggu terakhir karena ini hari Jumat ya. Jadi tersusun 3 candle warna merah ya. Artinya dorongan kuat dari bearish engulfing yang terbentuk sampai dengan area saat ini menunjukkan potensi kekuatan dari seller yang cukup besar. Hari ini seperti apa kondisinya? Hari ini kalau saya lihat dari terbentuknya candle ya, dalam arti ini kan masih belum selesai ya untuk weekly time frame, akan menguji level terendahnya yaitu 1787.115. Anda bisa lihat nih ya, akan menguji ke level ini ya, untuk hari ini ya akan menguji ke level ini. Kalau hari ini sampai dengan menguji ke level ini memang dorongannya lebih kuat ya kalau kita perhatikan, karena sampai dengan saat ini kalau kita lihat ya di weekly high-nya terbentuk adalah 1841.10 ya, 1841.10. Ini pun kalau dari kondisinya dia menutup hingga level 1787 ya, contoh low-nya di sini, maka dia memiliki selisih range pergerakan kurang lebih $54 ya kalau sampai sini. Make sense ya, masuk akal. Sampai dengan area ini dia bisa menutup range 1 minggu 54, sekian ya dolar di low level monthly ya. Support monthly terkuat di sini. Dorongannya bisa menutup sampai area sini minimal ya, karena rata-rata kisaran $50 sebenarnya kalau dari weekly ya, dari range pergerakan weekly dari Senin sampai dengan Jumat rata-rata 50. Maka dari sini kalau dorongannya ini kuat, minimal dia break dulu di bawah ini ya. Acuan kita adalah low yang terbentuk di hari kemarin yaitu di 1802, ini berhasil di breakout, maka dia kecenderungannya akan ke 1787 area sini. Apakah mampu sampai dengan dia memberikan sinyal untuk koreksi ya, artinya adalah koreksi. Nah, kita nanti lihat di time frame yang lebih kecil area koreksinya sampai berapa ya titiknya. Yang pasti saat ini harga dari XAUUSD sudah berada di level 1805, mendekati area support weekly ya di kisaran 1805 di 2 minggu yang lalu di candle ini. Anda bisa perhatikan candle ini ya, nih 2 minggu yang lalu nih di candle ini. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily. Kita lihat di time frame daily. Oke, ini di time frame daily ya, dari pembukaan pagi ini sudah ada dorongan seller ya, tapi ini masih awal ya, masih awal. Dan kalau saya perhatikan, apakah hari ini akan kembali minimal ke 1813 ya. Caranya gini sih, cara mudahnya ya. Kalau kita lihat dan perhatikan harga tertinggi pagi ini ya, dari pembukaan ini adalah 1807 ya. 1807 itu pun kalau dia turun ya, membentuk terendahnya untuk hari ini yaitu di 1787 ya. Target low kita adalah di sini ya. Ini contoh ya. Kita kejar adalah low-nya di sini. Ini sudah memiliki target kisaran $20. Ini Anda bisa ukur ya, kisarannya adalah $20 kalau memang posisi sampai area sini. Nah, ini kisaran $20. Anda bisa lihat ya. Ini $20 kalau tanpa dia membentuk high baru. Nah, paham maksud saya?
Tapi kalau di area 1807 dia masih memiliki kekuatan membentuk koreksi ya. Sampai berapa? Ya, range rata-rata harian kita adalah range harian XAUUSD itu berkisaran antara 20 sampai 30 dolar. Maka dari sini kita lebihin minimal 10 dolar aja. Kalau dari 10 dolar dengan posisi saat ini tertingginya adalah 1807 ya. Kalau dari posisi 1787 untuk kita incar ini adalah titik terendahnya, maka di sini terbentuk high yang terbentuk ya, itu adalah 1817. Betul ya. Jadi 1787 yang menjadi titik low target next kelanjutan untuk tes uji support, ditambah dengan 30 dolar ya dari range harian dari pergerakan XAUUSD, yaitu 1817. Jadi acuan kita adalah minimal range yang dia tempuh dari posisi saat ini itu bergerak koreksi di level 1817. Berarti tepat, make sense ya. 1817 ini adalah area resisten yang saat ini menjadikan area resisten di weekly. Ini 1817.26. Ya, paham ya? Jadi besar kemungkinan koreksinya adalah di wilayah kisaran 50% sampai dengan 1817. Kalau kita lihat deretan dari posisi ini 1817 ataupun 1813, area Fibonacci retracement mendekati area 61,8%, yaitu 1817.28. Area weekly resisten sangat berdekatan di area harian. Jadi ini adalah potensi bagus untuk kita jadikan titik entry sell. Ya, nanti seperti apa kita lihat dulu dari kondisinya ya. Ini yang pertama dari daily yang bisa kita dapatkan. Yang pasti untuk tren masih kuat turun, menguji area-area penting karena saat ini sudah berdekatan dengan level 1787 ya, sudah berdekatan dengan area situ, istilahnya seperti itu. Dan low terbentuk di hari kemarin adalah 1802.77, di mana dari pembentukan low ini sudah membentuk low sebelumnya, jadi semakin turun yang saya sudah bilang. Lower high perharinya ya, kemudian lower low ini yang terbentuk rapat dari candle yang terbentuk saat ini. Apakah bisa memungkinkan dia naik ke atas? Nah, kalau dia naik ke atas pun kalau kita ukur ya, sebentar kita ukur dari candle tertinggi ya. Kalau dari minggu ini, kalau hanya dari minggu ini ya, atau minggu sebelumnya, kalau dia bergerak naik, kemungkinan besar hanya mendekati area 1833 ya. Ini 33 kisaran di sini. Ya, kalau memang dia kecenderungannya naik ya. Tapi kalau naik pun, kalau kita ukur range pergerakan untuk hari ini ya. Hari ini nih, contoh kita ambil terendahnya 1805 aja. Berarti ya mentok 1835 sampai 33 untuk dia kekuatan buyer naiknya ini bisa kisaran di area sini. Karena kita berbicara range rata-rata ya, tidak ada gejolak contoh perang ataupun geopolitik ekonomi yang cukup besar mempengaruhi pergerakan harga dari dolar ataupun XAUUSD. Ya, maka di sini normalnya kalau dia membentuk high terbaru di kisaran ini 1833 ini hack yang terbentuk di area sini nih. Jelas ya? Oke, sekarang kita berlanjut di time frame H4. Oke, ini time frame H4 Anda bisa lihat ada terbentuk yang namanya bearish engulfing ya kemarin, dan di sini sudah tersusun candle warna merah yang posisi bodinya juga semakin mengecil. Dan kalau nanti ini posisi 4 jam ke depan ya, candlenya ditutup hanya berkisaran seperti ini. Kecenderungannya kalau nanti ini sampai berubah di 4 jamnya ya, candle warna hijau, artinya sudah akan ada yang namanya koreksi ya. Koreksi yang mendekati level yang sudah kita buat adalah 1813.90 area 50%. Dan area 1817.26 area resisten di weekly ini yang menjadi titik acuan kita nantinya untuk kita sell, karena kita lihatnya kecenderungannya saat ini masih kuat turun ya. Kita cari titik sell ketika dia koreksi, tapi kalau dia drop ke bawah kita cari titik buy tapi area yang paling bawah untuk kita cari penolakannya
di kisaran itu. Ya, gambarannya seperti itu. Ya, gambarannya seperti itu. Dan ini sudah saya hapus dulu ya, yang menjadi Fibonacci retracement kita. Sebentar, yang ada ini ya. Ini sudah kepake karena sudah break area terendahnya. Nah, posisi saat ini seperti ini. Ya, ini posisinya saat ini ya. Anda bisa lihat. Kemudian ini strateginya adalah nanti kita lihat di time frame 1 jam ya. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam. Nah, ini di time frame 1 jam. Langsung aja saya buatkan skenario ya. Skenarionya saya akan buatkan dulu, tapi saya akan ukur dulu untuk dia kalau koreksi ini dari posisi saat ini ya, menuju ke level ini. Oke, sangat make sense sekali ya, di kisaran 9 sampai dengan 12 ya, lebih sekian dolar area sini. Ini bisa menjadikan titik acuan sell kalau menurut saya ya. Koreksinya area sini ya. Kalau kita menggunakan Fibonacci retracement, area terpentingnya adalah 50 sampai dengan 61,8%. Jadi ini bukan area order block ya. Ini bukan area order block, tapi area Fibonacci retracement yang akan saya blok seperti ini supaya ada acuan. Nanti ingat, kita di area sini adalah target untuk kita entry sell. Intinya di situ. Dan skenario adalahnya seperti ini. Saya akan buatkan skenarionya dari posisi saat ini ya. Ini kalau ini terjadi yang namanya koreksi ya, karena tantangan dia kalau dia turun dia harus break di bawah 1802.77, harus break di bawah ini dulu. Kalau dia ini koreksi, dia akan mendekati level ini ya. Ini area 50% Fibonacci retracement dari tertinggi dan terendahnya di hari kemarin, dan mendekati level 1817 untuk area resisten di weekly. Nanti lihat area ini ada pembentukan pattern atau tidaknya, ini akan menjadi acuan ya. Contoh ini contoh ini dari pattern single pattern ya, biar teman-teman juga lebih paham. Ini pattern bearish engulfing, ini bullish engulfing ya, candle merah makan oleh candle hijau dimakan oleh candle merah. Ini artinya adalah bearish engulfing, ini bullish engulfing. Kalau ini bearish pin bar ya, atau ini ada long legs doji. Jadi candle-candle baik single pattern, double pattern atau triple pattern di wilayah kisaran 1813.90 sampai dengan 1817.26. Oke, area ini kalau terjadi yang namanya pembentukan pattern, catatannya di situ ya. Kalau belum ada pembentukan pattern, jangan transaksi dulu. Minimal kalau Anda mau lebih cepat ya diturunkan di time frame M15. Tapi pastikan betul-betul di wilayah ini dan pasang stop loss di atasnya dari pembentukan pattern tersebut. Di sini harapan saya akan terjadi koreksi atau terjadi koreksi di wilayah ini dan terjadi penolakan dan penurunan akan menguji level 1802 ya. Sorry. 1802.77 akan menguji ke level ini. Ya, ini akan di breakout dan menuju ke level terendahnya 1798 di sini ya. Akan menguji ke sini dan akan bergerak seperti ini, kemudian akan berlanjut. Ini gambarannya seperti ini. Sampai dengan di kisaran 1787. Nah, ini kondisi dari step by stepnya ya. Tapi nanti kita lihat ketika berada di market sesi Asia ataupun Eropa juga bisa akan bergerak konsolidasi di wilayah ini. Karena area konsolidasi kuat juga di kisaran 1802.77 sampai dengan 1813.19. Bisa terjadi yang namanya konsolidasi wilayah ini. Yang pastinya harga akan bergerak, kecenderungannya menurut saya kuat turun. Ya, kuat turun. Adapun kalau dia naik itu harus break di atas 1813.90 sampai dengan 1817.25 ya. Break di atas ini ya, maka kecenderungannya akan menguji level-level tertingginya lebih jauh lagi pastinya. Kita ukur aja nantinya ya. Kita lihat dulu di sesi Asia sampai dengan Eropa seperti apa kecenderungan dari pergerakan XAUSD, seperti apa nanti itu bisa kita jadikan acuan apakah dia akan makin menguat atau melemah ya. Dan nanti malam juga ada informasi berita di sini ya.
Ini di tanggal 1 Juli, sebentar beritanya ada ISM Manufacturing ya ini. Tapi sebelumnya ini ada pukul 20.45 ya, S&P Global Manufacturing PMI. Ya, ini Amerika ya, data Amerika yang akan rilis, yaitu previousnya adalah 57, forecastnya 52,4. Artinya kalau sesuai aktual dengan forecast bisa terjadi pelemahan pada indeks dolar. Intinya di situ. Dan XAUUSD terjadi kenaikan. Terus kemudian disusul lagi pukul 21.00 ya, tanggal 1 Juli, di mana previousnya juga 56,1%, prediksinya forecastnya data yang terkumpul adalah 54,9. Artinya ada pelemahan juga di ISM Manufacturing PMI ya. Kalau aktualnya ini sampai dengan hasilnya sesuai dengan forecast atau di bawah forecast, maka akan terjadi pelemahan pada indeks dolar. Hati-hati, ini high impact, maka impactnya akan terjadi kenaikan. Maka saya tadi bilang, kalau nanti dengan kondisi Asia Eropa kita lihat dulu pergerakannya seperti apa. Jadi minimal kita bisa lebih hati-hati ketika mendekati jam 21.00 nanti ada ISM Manufacturing PMI. Seperti kemarin bisa terjadi ya, ditarik turun dulu sampai ke bawah. Nah, kemarin juga udah saya informasikan ya di review itu, kalau udah profit, taking profit dulu aja sebelum rilis berita. Nah, itu teman-teman harus pahami di situ, jangan di fight. Anda berharap beritanya sesuai dengan apa yang sudah Anda entry ya, posisi Anda sesuai dengan berita. Nggak harus seperti itu, karena di jam-jam ketika ada rilis berita itu bisa terjadi apapun itu. Ya jelas ya yang saya infokan ini. Nah, ini kondisinya nanti kita akan bahas juga di review sore ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman bisa ikutin Instagramnya Zona Forex, linknya ada di deskripsi, Anda bisa lihat. Kenapa? Karena sering juga saya memberikan sinyal atau informasi di story dari Instagram, yaitu juga bisa Anda manfaatkan setelah Anda baca review, melihat reviewnya seperti apa. Nanti pengembangan lebih rincinya sering saya masukkan di story di Instagram ya, gambarannya seperti itu. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan sementara ini ya, sampai dengan nanti kita lihat sore ya pergerakannya seperti apa. Tapi langkah-langkahnya adalah seperti ini, konsepnya seperti ini, skenarionya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa selalu support channel ini, bagikan ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama serta arahan yang jelas dari Zona Forex. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.